Sahabatku sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa tes PCR pertama kali dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Kemudian turun 2.900.000, 500.000, dan ke depan akan dibanderol 300.000 rupiah, tetapi berlaku untuk semua moda transportasi. Oke, ICW mencatat dari kurun Oktober 2020 sampai Agustus 2021, ternyata keuntungan bisnis PCR itu gede banget. 10,46 triliun rupiah. Artinya per bulan itu untungnya 1 triliun rupiah. Pertanyaannya, duit lari kemana? Duit ini dinikmati oleh siapa? Padahal di India saja PCR cuma 96.000 rupiah. Jelas ini tata kelola dengan ciri khas liberalistik kapitalistik. Menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis. Jelas pelaku bisnis balik PCR inilah yang paling untung besar. Rakyat yang dirugikan. Ini bencana kemanusiaan. Kalau Islam clear, negara harus menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk di dalamnya kesehatan dengan layak. Islam mampu mendesain semua bisa terjadi. Yang kedua nih, Faisal Basri menyampaikan, smelter nikel dikuasai oleh Cina. Dan ujungnya Indonesia hanya jadi budak untuk menopang industri Cina. Ini problem kedaulatan, ini bencana. Ini hasil dari praktek kapitalisme liberal. Kalau Islam clear, sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya nikel, itu menjadi milik umum untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim. Ini clear. Yang ketiga nih ya, kereta cepat mau mangkrak ternyata kemudian pakai APBN. Sementara 9 juta penerima JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, malah dihapus. Ini bencana namanya. Akibat tata kelola negara yang berbasis kapitalisme liberal. Kalau Islam clear aturannya. Bagaimana Islam itu bisa menata infrastruktur itu untuk rakyat, bukan untuk ambisi kepentingan bisnis tertentu. Dan kesehatan itu harus dipenuhi dan dijamin untuk seluruh rakyat. Ini clear dalam Islam. Dari 3 fakta ini saja, kita sudah tahu bahwa sumber bencana hari ini yang menimbulkan kerusakan di mana-mana adalah penerapan kapitalisme dan liberalisme yang memberikan karpet merah pada oligarki sehingga rakyat yang menderita. Jadi kalau saudara Yakut Khalil Qomas mengatakan bahwa khilafah itu jadi bencana untuk umat Islam, ini ngawur pernyataannya, salah alamat, kurang gaul, kurang baca. Syariah Islam yang menjadi cek isi dari tegaknya khilafah itu akan memberikan rahmat untuk semesta alam seperti yang saya ketengahkan tadi, termasuk untuk seluruh manusia, muslim maupun non-muslim. Tetapi kapitalisme sepertinya sangat khawatir dengan tegaknya khilafah ini. Karena akan menghentikan penjajahan, kerusakan yang mereka lakukan pada umat manusia. Dan kapitalisme akan terus memasang pionnya untuk mencitra burukkan khilafah dengan tameng Pancasila lah, dengan tameng yang lainnya, gitu kira-kira. Dan buat saudara Yakut, janganlah tiap hari kerjaannya cuma bikin gaduh, sensasi wae. Sebelumnya menyatakan Kemenak adalah hadiah untuk NU bukan untuk umat Islam. Kacau ini. Narasi ini mengacaukan, memecah belah bangsa, membuat persatuan jadi rusak. Sekarang buat sensasi baru. Fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir semenjak abad pertengahan silam. Kemudian perlu direkontekstualisasi fikih. Termasuk khilafah adalah bencana. Aduh, kacau dah. Pikir panjang, banyak gaul, banyak baca. Supaya Anda tahu bagaimana posisi syariah Islam dan khilafah memberikan rahmat untuk semesta alam dan manusia termasuk dalamnya muslim maupun non-muslim. Belajar Pak Yakut.